Hello, what's up people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya dan kita akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Dan tak lupa kita juga akan memprediksikan untuk yang akan tayang ke depannya, dan semoga saja lebih baik lagi dan juga perdamaian antara Argadana dan Wilantara akan segera disongsong di sinetron ini. Karena sebagaimanapun Maudy dan Ken tidak akan pernah bisa bersatu dan masalah mereka tidak akan pernah bisa selesai tanpa adanya perdamaian antara Argadana dan Wilantara. Sebelum lanjut menonton video dan pembahasan alur cerita sinetron Love Story The Series kali ini dari saya, buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar supaya kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Di adegan awal sinetron kita sudah disuguhkan dengan baku hantamnya si Argadana dan si Wilantara. Itu disebabkan karena Wilantara tidak terima Argadana sudah menebar poster anaknya di seluruh penjuru kota. Wilantara menganggap ini adalah sebuah penghinaan untuk keluarganya. Ken menjadi terkesan sebagai orang jahat dan buronan kali ini, karena Argadana sudah tega menyebar poster Ken dengan bertuliskan siapa yang bisa menangkap Ken akan diberi imbalan yang cukup besar. Lalu mereka pun terlibat baku hantam dan akhirnya security dapat melerai pertengkaran mereka. Di scan lain juga sob, ada si Anita yang mencoba untuk mencari keberadaan Maudy, dan juga Anita berniat akan menemui Maudy dan juga Ken. Oke, kita masuk ke scan di mana ada si Ken juga nih sob yang mencoba meyakinkan Maudy karena Maudy merasa frustasi atas semua yang terjadi kepada dirinya kali ini. Maudy terlihat sangat rindu sekali kepada kedua orang tuanya. Maudy pun mengingat-ingat waktu ke belakang ketika orang tuanya melakukan semua hal untuk dirinya dan sangat menyayanginya. Ken pun mencoba meyakinkan dan menguatkan Maudy agar supaya Maudy tetap tegar menjalani proses yang sedang mereka jalani sekarang ini. Ken minta kepada Maudy agar Maudy fokus dulu kepada tujuannya sekarang. Meskipun mungkin tujuan mereka ini kurang jelas, tapi Ken dan Maudy akan melakukan apapun demi memperjuangkan cinta mereka berdua. Di scan lain juga ada mereka berdua yang sedang makan menyantap sarapan pagi, di mana di sana mereka sebetulnya kebingungan sob. Ken sudah kehabisan uang karena dompetnya sekarang sudah hilang dimaling orang. Ken meminta izin kepada Maudy agar dia bisa mencari pekerjaan di area dekat-dekat sana. Di scan lain juga ada nih sob, ada obrolan-obrolan yang sensitif, namun sebetulnya itu obrolan yang menegangkan karena jikalau sampai ada yang tahu maka gawatlah Anita, Emily dan juga Oma. Anita, Emily dan juga Oma di sana sedang membicarakan tentang pertemuan Anita dengan Maudy dan juga Ken sebelumnya. Oma dan Emily kaget, ternyata Anita sampai senekat itu menemui Ken dan juga Maudy. Anita pun menceritakan bahwa dia akan menikahkan Ken dan juga Maudy tanpa sepengetahuan Argadana. Mungkinkah bisa seperti itu? Sedangkan Maudy itu merupakan perempuan yang pasti jika nikah butuh wali. Itulah ibu dari Oma. Tapi si Anita sudah bertanya kepada beberapa ulama katanya, dan itu bisa diwakilkan walinya. Dan daripada menjadi mudorot karena sekarang Maudy sedang gentayangan dengan Ken di luar sana tanpa pengawasan orang tua, pernikahan Ken dan Maudy tanpa Argadana itu bisa dilaksanakan karena menghindari fitnah. Karena jikalau nunggu Argadana setuju akan pernikahan mereka itu entah sampai kapan. Tanpa mereka
Bertiga sadari di sana ternyata ada si tengkurak Argadana yang sebagai penyakit menguping perbincangan antara Emily, Oma dan juga Anita. Jadi di sini Argadana tahu semua tentang Maudy dan juga rencana Oma, Emily dan Anita. Argadana mungkin saja akan kembali ngamuk dan kembali melakukan hal yang nekat yang di luar nalar kemanusiaan. Namun untungnya saat itu Argadana ada meeting dan juga keperluan dengan bisnisnya. Akhirnya dia menelpon orang-orangnya agar supaya bisa mengikuti Emily, karena Emily di sini ternyata terlihat ingin pergi ke Bogor juga untuk menemui Maudy. Emily meminta alamatnya kepada si Anita. Oke sob, di scan lain juga nih ada si Ken yang sedang kebingungan mencari kerja. Sudah tiba di sebuah pasar namun dia juga belum kunjung menemukan pekerjaan. Tak sengaja dia mendengar perbincangan antara Haji Murtai, Cecep dan juga si Paidin. Haji Murtai ini memarahi Cecep dan si Paidin karena katanya barang yang datang itu banyak dan seambrek-ambrek tapi orang yang kerja tidak ada. Haji Muhyiddin pun bertanya kepada si Cecep, kemana teman kamu yang kemarin? Kenapa dia tidak masuk kerja? Si Cecep dan si Muhyiddin, si Paidin pun bilang bahwa temannya itu sedang dalam keadaan sakit. Akhirnya Ken pun kerja di sana sebagai kuli panggul beras. Dan di sisi lain juga ada si Agil DKK yang tidak henti-hentinya mencari Ken dan juga Maudy. Kali ini perburuan mereka satu arah dengan keberadaan Ken dan Maudy, ya, yakni ke Bogor. Tibalah di sebuah pasar, si Agil dan juga rekan-rekannya menyebar poster bergambarkan Ken dan juga di tulisan itu dikatakan bahwa siapa yang bisa mendapatkannya akan mendapat imbalan yang cukup besar dari tengkurak Argadana. Ketika dia sedang menyebar poster tersebut, tak sengaja dia melihat Ken yang lewat hampir saja berdekatan dengan dirinya. Namun Ken yang memang sudah berubah penampilannya itu membuat Agil penasaran dan bertanya-tanya itu Ken atau bukan sebetulnya. Lalu Agil mengejarnya dan untung saja Ken keburu masuk ke toilet. Akhirnya ada pedagang tas anak-anak ini yang memang dari belakang rambut mulai bajunya juga mirip banget si Ken nih sob dari belakang. Akhirnya si Agil membentak orang tersebut saat orang itu berbalik muka dan ternyata itu bukan Ken. Si Agil malu sendiri dan teman si Agil yang mirip Admes Kamelag ini berkata kepada si Agil, makanya mata dilihat jangan mata picik. Gimana sih? Oke, dan ada juga Wilantara nih sob. Wilantara yang mendapat kabar dari si Reza bahwasanya sekarang Maudy dan Ken berada di Bogor. Wilantara pun akhirnya berniat untuk menyamperkan si Maudy dan Ken ke Bogor. Tapi dia mencari cara. Bogor itu luas, tidak mungkin dengan mudahnya menemukan Ken dan Maudy. Dia pun punya ide bahwa Emily pasti tahu keberadaan Maudy dan juga Ken. Tapi bagaimana dengan si Dinda? Jikalau sampai si Dinda tahu, maka semua rencana akan acut-acutan dan juga tidak akan terkendali oleh manusia lagi karena si Dinda egonya lumayan tinggi. Akhirnya Wilantara pergi ke toilet hanya untuk sekedar menelpon si Emily agar tidak ketahuan oleh si Dinda, dan mereka pun bersepakat untuk berangkat ke Bogor bersama hari itu. Oke, di perjalanan mereka dipertemukan di sebuah terminal Baranang Siang Bogor. Tapi tanpa disengaja obrolan Emily dan juga Wilantara tersebut disadap oleh kawanan anak buahnya si Argadana, dan akhirnya anak buahnya tersebut pun memfotokan keberadaan Emily dan Wilantara lalu akhirnya dikirimkan kepada si Argadana. Oke sob, kira-kira si Argadana akan pergi ke Bogor juga atau tidak? Jika sudah melihat keberadaan Wilantara di sana, pasti saja dong Argadana akan pergi ke Bogor dan rela membatalkan acara meeting di perusahaannya. Kita lihat saja nanti sob, gimana pertemuan antara Argadana dan Wilantara berlangsung di Bogor. Sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.